Halo, selamat siang. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kemarin persis jam berapa ya? Jam 5 jam 5.35 tepatnya, itu baby girl udah lahir. Jadi gue mau agak sedikit cerita kemarin itu. Jadi kemarin malam sekitar jam 2 pagi itu, dini hari, gue ingat tiba ini badan gue kenapa nih gitu, perut gue kenapa nih gitu kan. Jadi jam 2 pagi itu gue tuh udah ngerasa perut gue tuh kontraksi banget, yang kayak kontraksinya itu beda. Kayak biasa gue sering kayak dapet kayak kontraksi palsu gitu kan, jadi kayak sakit cuma sekitar perut doang. Ini kayak sampai ke bawah gitu, ke kaki gitu kan, yang bener-bener aduh. Gue ke toilet terus gue duduk, kok sakitnya makin lama makin ini ya. Gue ngambil telepon, terus udah kayak gitu, gue pencet kayak gitu. Terus, berapa lama nih, 5 menit kan. Terus gue diem lagi, gue berdiri lagi, gue jalan, gue ini lagi kan, gue duduk lagi ke toilet gitu. Kok kayak ngedorong banget. Kok ini 100% gue yakin ini benar-benar kontraksi asli gitu kan. Karena kan selama ini gue juga belajar dari YouTube, gue ada aplikasi dari sini juga, gue baca juga ciri-ciri kontraksi palsu asli itu gimana. Karena kalau dibandingin dulu kaya itu, gue tuh gak ngerasain kontraksi yang sering kayak begini kan. Jadi gue waktu kaya itu cuma Senin pagi perut gue mules banget, terus gue ke toilet kali-kali kencing, terus ada pendarahan, terus telepon rumah sakit, oke, balik ke rumah sakit, kayak gitu prosesnya. Terus lasanya akhirnya lahir, tapi secara sesar karena waktu itu kaya terlalu besar juga, terus posisinya tuh nggak bagus untuk normal gitu. Nah kemarin itu baby girl ini tuh gue jam berapa ya, jam 2 lewatan 15 gitu, gue bangunin laki gue, Alan tolongin gue bilang kayak gitu, gue kayaknya kontraksi banget nih, gue bilang gitu, kayaknya today, gue bilang gitu kan sama laki gue. Terus laki gue, yaudah gue ngapain, dia juga panik kan, kasih gue ini deh kayak pack untuk angetin gitu kan, es gitu atau yang diangetin gitu biar supaya ini, biasanya gitu. Terus laki gue duduk di toilet, laki gue bilang, ini kali coba kita mandi di bath gitu kan, di bathtub di bathtub gitu. Udah gitu udah deh nggak hilang, makin kenceng, mana angin hujan pagi kemarin tuh kan. Udah nih pas udah kayak gitu udah tuh telepon rumah sakit deh, telepon lagi gue di bathtub berendam. Nah itu gue langsung teriak, gue sakit, gue teriak astagfirullahaladzim. Itu yang ngedorong banget. Itu yang kayak kemarin kontraksi palsu tuh, gue di bathtub tuh langsung enak, relax. Ini enggak gitu, makin ngedorong kan, udah gini segala macem. Terus yaudah kata laki gue, yaudah lu udah siap belum gitu kan, kita ke rumah sakit. Oke, gue bilang, gue liat cuaca, ya Allah, angin, hujan gitu kan, serem banget ya. Gue pakai baju pijama yang ada aja gitu kan. Lagi gue udah siapin, bilang lu di sini dulu, terus tunggu gue masukin semua barang-barang gitu, kayak tas kan kita udah ready ya, terus stroller lah apa segala macam. Laki gue buat kopi, terus baju gue di ini, nah, udah semua udah masuk gitu kan. Laki gue pakaiin gue baju, sepatu segala macem, keluar. Ya Allah, itu rasanya subhanallah. Ya Allah, udah yang astagfirullahaladzim. Gue jalan satu langkah, anak tangga jedeng gitu, sakit. Gue diem dulu, astagfirullahaladzim. Itu yang dorong gitu kan. Itu kayak rasanya tuh ya, apa ya, dulu gue kayak tadi gak kayak gini. Gue bener-bener kayak, itu kayak lu mau pup ya rasanya, yang udah mules banget gitu, yang keluar gitu nih, gak keluar gitu loh. Ya Allah. Terus gue udah nih ke mobil, di mobil udah gue jalan, ya Allah ini sakit banget. Di mobil teriak sekuat-kuatnya ya kan, lagi gue entahlah itu kupingnya, gue langsung teriak, Allah, gue teriak kayak gitu. Jalanan ya kamu, hujan angin gitu kan, lagi gue tetap pelan gitu kan, meskipun gue tahu dia panik juga.
lampu merah gitu kan, lampu merahnya untung alhamdulillah lancar. Gue bilang ya Allah mudah-mudahan ini pertanda biar supaya gue lancar gitu. Lampu merahnya kita dari jauh gitu, aduh lampu merah tuh tiba-tiba mau deket udah hijau, jalan lagi kayak gitu. Ya Allah, terus kan sekitar 25 menit lah dari sini gitu kan, dari rumah ke rumah sakit. Udah sampai sana parkiran, laki gue botos 2, terus ini segala macam, udah ribet deh ngeliat lagi gue nggak bisa jalan, lu ambilin gue wheelchair gitu, ambil wheelchair. Itu hujan, gue pakai jaket, udah dingin gue entahlah ya, udah yang agak basah lagi gue pakai jas hujan, udah ini banget ya, udah nggak peduli itu angin dingin banget, gue yang udah panas dingin. Terus masuk rumah sakit ke lantai 3, nunggu lift itu lumayan agak lama sih. Terus ke lantai 3, gimana penjaganya nih, gue bilang gue teriak sekuat-kuatnya karena gue udah nggak tahan lagi. Gue udah pencet bel juga, nggak ada yang keluar, mungkin mereka lagi di dalam lagi sibuk atau jauh, gue nggak tahu. Gue teriak sekuat-kuatnya, mereka banyak yang keluar. Ini buka, oh Hana ya gitu, ya udah gitu kan mereka gitu. Gila ya, luar biasa loh pekerjaan sebagai bidan itu ya, atau dokter ini ya, ginekologi ya. Mereka tuh yang nggak panik gitu, yang bisa gitu ya. Terus udah masuk gitu, ya Allah, aku masuk ruangan gitu. Ini di sini nih beneran, gue bilang ya. Aduh, udah ini buka sepatunya dulu, laki gue bukain sepatu, bidannya juga, terus udah segala macem. Celana dibuka, terus cuma baju doang gitu kan. Gue bilang bisa sih sebenarnya buat video mikir gitu juga sih, gitu seru gitu kan. Mau di videoin gak, ditanya gitu, maksudnya dokumentasi gitu. Biasanya ada beberapa yang permintaan untuk didokumentasi, cuma kata laki gue enggak gitu kan. Udah gue langsung teriak tuh, oh Hana gitu, nggak dicek, oh ya ini dicek ya gini segala macam. Itu jam 3 lewat terus 3:30 gitu. Udah nih gue diem, terus gue pakai gas gitu kan, oksigen gitu kan, dan gue nggak bisa karena rapet banget, jadi gue nyesek gitu, kayak nggak bisa napas malahan. Udah, karena gue agak sedikit trauma waktu yang kayak juga dulu pakai yang oksigen itu, gue agak sedikit over gitu, jadi kayak apa namanya, tuing kayak apa namanya ngefly gitu. Terus udah gitu dicek lagi kontrasnya itu makin sering. Terus bidan tuh juga gue cek ya, terus ada banyak tuh, ada bidan 1, asistennya 3 apa 4 gitu kan, yang untuk darah, apa untuk infusan, persiapan gitu, banyak lah. Yang gue liatnya yang gue bilang wah apa dulu deh, gue udah apain. Terus dicekin, oh ya ini pembukaannya 6 per 8 gitu ya, 6 itu setengah 4 itu 6, dan sekitar jam 4 tapi jam setengah 5 gitu, itu jam 4 itu 8 cm pembukaan. Udah nih gue relax dulu, dia bilang ya udah take a break ini segala macam. Terus si bidan ini udah ada kayak saya udah tahu nih gitu kan, dia udah siap-siap ininya, berarti dia kayak udah ngelihat ini udah 8 nih, udah siap-siap, dia udah pakai apa biar supaya nggak kotor, kayak plastik gitu, apa apron lah, nggak ngerti lah ya, macam dari plastik itu kayak gitu. Gue ngeliat, oke, gue nanya ini sampai kapan, gue bilang ini pembukaan udah berapa, nggak tahu, kata dia udah bentar lagi kok, dia bilang gitu. Tuh gue bilang sama laki gue, itu sakitnya nauzubillah min dzalik, ya Allah astagfirullahaladzim, kalau gitu. Gue bilang gue nggak kuat, Alan, gue nggak kuat, gue nyerah, nggak bisa, gue kayak gini. Gue bilang bisa nggak sih kayak disuntik aja, kayak dikasih apa namanya epidural gitu, biar gue nggak ngerasain sakit gitu. Gak, bentar lagi kok, kata bidan. Gak, ini bentar lagi. Dengan gue kaki gue gitu, dia ngeliatin gue kayak gitu, jadi udah kelihatan gitu kan. Terus udah kayak gitu, udah gue bilang ayo bismillahirrahmanirrahim. Gue bilang ya Allah, udah gue inget yang di YouTube itu. Oke, itu ngedennya itu kayak ngepusnya itu ngeliat perut, tarik napas sekali langsung kayak gitu. Udah kayak gitu, langsung di 8 itu gue langsung tarik napas kuat-kuat, gue yang gitu ya, gue inget banget itu rasanya gimana. Terus kayak oke nih, terus gue ngerasa tuh udah oke, Hana take a break dulu, tarik napas pakai oksigen dulu, oksigen. Alan langsung lagi gitu. Kata bidannya gini nih, bidan nanya, lu mau udah lihat belum Alan nih kayak gini gitu kan. Laki gue ngeliat muka laki gue tuh yang gitu kan, panik gitu.
ngeliatnya gitu udah serem gitu kan. Terus udah kayak gitu, udah gue ngadain kayak gitu. Oke, bilang bismillahirrahmanirrahim, gue bilang ya Allah, gue bilang gue pasrah apapun yang terjadi gitu kan, beriin gue kekuatan biar supaya baby girl keluar gitu. Rasanya gimana, karena kan gue bener-bener berdoa banget kayak normal gitu kan, biar apa namanya ya, biar cepet recovery-nya. Kalau normal itu gue udah ngedenger kan dari nyokap, dari semua yang normal tuh enak gitu, cepet bisa jalan gitu kan. Udah kayak gitu. Oh ya, gue ngomongnya agak sedikit pelan, sebenarnya nggak masalah sih. Gue kasih empeng karena dia mulai ini mulu mainin empeng apa, neneknya sakit. Terus udah gitu pas udah terakhir itu gue nggak bisa kuat-kuatnya push. Gue ngerasa itu pas yang udah keluar kayak gitu kan, keluar anget gitu kan. Lihat gitu. Terus gue ngeliat perut gue itu masih yang plek, kakinya dia tuh yang tak tuh gitu, perut gue tuh yang goyang-goyang gitu, yang oh my god, astagfirullahaladzim, gue bilang gitu kayak gini rasanya. Ditarik kayak gitu, langsung diliatin gitu, kasih ke gue gitu. Terus udah sambil di iniin bidan yang ngurusin kayak plasentanya segala macem. Terus laki gue ditawarin sama bidan, lo mau gunting ininya nggak, tali pusarnya ya? Enggak, kata laki gue. Pernah juga ditawarin waktu kaya dulu, nggak mau dia, nggak mau, takut dia. Udah kayak gitu. Terus udah gitu, udah yang segala macam, dan alhamdulillah selamat semuanya. Berat bayinya 3,9 kilo, 54 cm. Terus semuanya alhamdulillah sehat. Gue juga dapat 6 jahitan. Ya Allah, untuk bunda-bunda yang di sana yang lagi nunggu kelahiran, semoga bisa normal, bisa kasih kekuatan, keajaiban, gampang semuanya. Alhamdulillah. 535. So. Akhirnya 535 lahir deh dengan selamat baby girl. Gitu ceritanya. Oke, karena ini sudah menangis, dah sekian ceritanya.